Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi desain grafis berkaitan dengan masalah warna. Ya, oke. Saya mulai dari apa sih yang akan kita bahas berkaitan dengan warna ini. Jadi yang pertama berkaitan dengan konsep warna itu sendiri, kemudian makna warna, kombinasi warna, dan yang terakhir adalah manajemen warna. Baik, jadi pada materi ini, jadi konsep warna sendiri ya, jadi beberapa hal yang mungkin sudah Anda pahami, ada beberapa warna dasar yang kita sudah hafal ya, Meiji Kuibiniu mungkin itu warna pelangi, tapi sebenarnya warna itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan warna dasar ya, Meiji Kuibiniu, jadi 7 warna dasar ya, karena ada orange, ada yellow ya, ada red orange ya, dan atau violet ya, ungu. Tapi sebenarnya penyebutan warna sendiri kalau di budaya kita itu mungkin bermacam-macam, karena ada yang menyebutnya sebagai warna merah, merah delima, warna merah bata, warna apalagi merah hati, merah marun ya. Tapi dalam konsep desain grafis kita tidak bisa menggunakan definisi atau penamaan warna yang ada di yang kita gunakan sehari-hari. Anda tidak bisa memesan sebuah spanduk misalkan pakai merah bata, Pak. Atau Anda mendesain sebuah logo kemudian yang pesan pakai merah hati gitu. Kenapa? Karena persepsi antara merah hati ya itu pasti berbeda-beda ya. Sama halnya seperti kalau kemudian kita hijau misalkan ya, hijau apa? Hijau umpus ya. Yang mungkin kita pikir adalah hijau muda, tapi kalau dalam konteks desain grafis maka semua kombinasi warna atau penamaan warna itu menggunakan kode warna. Oke, kita mulai dari konsep warna itu sendiri ya. Jadi yang pertama adalah bahwa mata kita, ya mata manusia itu memiliki relativitas dalam memandang warna. Apalagi kalau kemudian ada orang yang buta warna, ya pasti ya. Jadi buta warna merah atau warna hijau, ya itu mungkin kalau tes buta warna, biasanya yang paling sering dilihat adalah warna merah. Orang-orang tertentu tidak boleh seperti yang bekerja di farmasi, misalnya itu tidak boleh buta warna, atau yang berkaitan dengan masalah kode warna. Kenapa? Karena kalau di farmasi itu obat-obatan, ya itu menggunakan kode warna. Jadi kalau misalkan obat ini ya di botolnya itu dia menggunakan kode warna tertentu ya. Jadi banyak hal yang kemudian orang-orang yang dia tidak peka atau yang dia punya kelemahan dalam warna itu tidak boleh bekerja di bidang tertentu. Sama pertanyaannya adalah ketika kemudian Anda menemukan sebuah buah ya, ada buah, ini adalah buah apel. Maka pertanyaannya ketika ditanya, ini buah apa? Merahnya apa? Warnanya apa? Merah, oke. Merah apa? Gitu. Maka seberapa merah kah sebuah benda seperti apel ini? Ya, ini juga menjadi susah untuk bisa didefinisikan. Ya, oke. Saya punya sebuah kotak di tengah seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah tingkat kehitaman yang kotak di tengah putih itu sama dengan yang ada di bawah ini? Ya, pasti akan Anda bilang tidak sama. Terutama kalau ini saya sorotkan di LCD proyektor di layar, maka Anda akan bilang bahwa kotak yang di tengah ini akan jauh lebih hitam dibandingkan dengan yang ada di pinggir sini. Mengapa bisa muncul persepsi seperti itu? Jadi, ketika sebuah benda ya berada di tempat yang lebih terang, ya, maka benda tersebut akan tampak jauh lebih gelap. Itu relativitas dalam memandang sebuah cahaya ya, atau warna dari cahaya, atau intensitas cahaya dari sebuah benda. Jadi mungkin kalau guyonannya adalah, kalau Anda adalah orang yang ganteng, tapi Anda berada di orang-orang yang jauh lebih ganteng lagi, maka kegantengan Anda akan pudar ya. Itu mungkin guyonannya kalau saya bisa ngajar di kelas. Ya, kenapa? Karena ada pembanding. Nah, sama juga seperti sebuah objek benda. Kalau ada sebuah objek benda yang tampak terang, cerah, tapi kalau kemudian sekelilingnya jauh-jauh lebih putih, jauh lebih brightness, jauh lebih tinggi lagi, maka kemudian yang terjadi adalah benda tersebut itu menjadi tampak jauh lebih kusam atau jauh lebih pudar ya cahaya atau warnanya. Ya, jadi kalau Anda geser ke sini, maka sebenarnya hitamnya antara kotak ini dengan yang di pinggir itu sama. Oke, ya. Ini jauh kelihatan kalau kita tembakkan di LCD proyektor. Sama halnya seperti kalau ini slide ini saya tembakkan di proyektor, maka proyektor layar itu akan tampak seperti grey, seperti abu-abu. Kenapa? Karena ada cahaya yang lebih terang lagi, ya. Ini relativitasnya. Maka kemudian warna yang dihasilkan dari sumber cahaya atau source, ya, objek permukaan warnanya itu yang tampak atau terdeteksi oleh mata. Jadi kalau ini adalah sebuah benda, ya, apel, kemudian ini mata kita yang menangkap objek benda tersebut, maka apapun warna benda yang kita lihat,
kalau tidak ada sumber cahaya, maka semuanya menjadi tampak hitam atau gelap. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut dan ditangkap oleh mata. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa apakah sebuah benda mengandung cahaya berwarna apa tergantung dari sumber cahaya. Ya, jadi cahaya dipantulkan, ya, ditembakkan, ya, merambat, ya, kemudian dia mengenai permukaan dari buah apel ini, kemudian ditangkap oleh mata. Tapi ketika kemudian sumber cahaya tidak ada, maka tidak ada cahaya yang dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa dalam konteks desain grafis, kita harus melihat bagaimana mata menangkap cahaya, ya, yang dipantulkan oleh sebuah benda. Maka pada bagian ini yang perlu Anda perhatikan adalah apa warna dari sumber cahayanya. Ya, belum tentu, walaupun apelnya mungkin dia Anda cat warna merah, tapi kalau kemudian sumber cahayanya itu warna kuning, maka mata kita akan menangkapnya sebagai warna oranye. Ya, atau kalau kemudian Anda punya objek hijau, warna hijau, kemudian ternyata sumber cahayanya itu adalah warna biru, maka hijau tersebut akan jauh lebih gelap. Itu gambaran dari betapa bahwa sebenarnya kombinasi warna yang ditangkap oleh mata kita sebenarnya adalah kombinasi antara permukaan atau pigmen dari benda, ya, yang kemudian juga terjadi penggabungan, ya, dengan warna cahaya. Oke, ini contohnya. Buah yang sama tapi diberikan pencahayaan yang berbeda, satunya lampu neon warna kuning, ya, satunya lagi warna cahaya matahari, maka kemudian akan jauh berbeda. Jadi ini yang Anda perhatikan adalah kalau Anda pernah jalan-jalan ke pasar buah, maka kebanyakan toko-toko buah atau warung-warung buah itu kalau dia menggunakan cahaya yang terang. Kenapa? Karena dengan begitu buah-buahnya akan tampak jauh lebih menarik. Ya. Atau di beberapa dunia buah misalkan mereka cenderung menggunakan lampu neon warna sedikit kebiruan, ya. Ya, itu kalau di jalan-jalan itu biasanya dia pakai cahaya yang jauh lebih terang lagi, ya. Tujuannya adalah supaya kemudian warna, ya, dari buah yang mereka jual itu akan jauh lebih kuat lagi, ya. Itu ditangkap dan itu menarik bagi si calon pembeli. Coba perhatikan toko-toko, ya. Jadi sebenarnya ini masuk ilmu di bidang retail, ya. Bagaimana menata etalase, bagaimana menata barang-barang dagangan, kemudian konsep pencahayaannya. Kalau Anda lihat butik-butik itu maka ada lampu sorot, ya. Kemudian ada juga sebagian yang diredupkan sehingga spotnya atau fokusnya ada pada objek yang dijual atau pada rak-rak yang dijual, ya. Tujuannya untuk itu sehingga barang dagangnya menjadi jauh lebih menarik. Mungkin Anda pernah beli baju atau beli celana waktu di toko tuh bagus banget, ketika di luar dipakai warnanya biasa-biasa saja, ya. Karena itu juga salah satu dari pengaruh lampu yang ada di toko. Oke, jadi pada prinsipnya bagaimana mata dan kamera menangkap cahaya. Jadi ketika objek tersebut dipantulkan oleh benda, maka sebenarnya mata itu punya 3 bagian yang menangkap. Jadi objek cahaya yang warna putih tersebut ditangkap oleh red, green, dan blue. Ya, jadi cahaya yang ditangkap oleh mata itu kemudian termasuk juga kamera yang menggunakan konsep red, green, blue yang itu menjadi sebuah sinyal untuk bisa disimpan, ya, dan dipersepsikan sebagai sebuah warna, ya, dari sebuah objek atau benda, ya. Nah, ada beberapa karakteristik dalam warna, ya. Mungkin kita kenal istilah hue, ya, dari proper name of atau color sendiri, ya. Maka kita punya warna dasar red, rust, yellow, green, blue, purple, dan brown ini, ya, yang mungkin kita kenal dengan istilah attribute of color atau chroma, ya. Oke, kemudian juga mungkin kita kenal istilah brightness, ya, juga yang berkaitan dengan masalah intensitasnya juga, ya. Maka yang perlu Anda perhatikan adalah ada perbedaan antara komposisi atau penggabungan warna antara dia berupa cahaya dengan berupa cairan. Kalau cahaya misalkan kalau Anda gabungkan antara green dan red akan ketemu yellow. Kalau red sama blue akan ketemu magenta dan blue dengan green akan ketemu cyan. Tapi kalau semua red, green, blue digabungkan akan ketemu cahaya warna putih. Jadi cahaya warna putih itu adalah penggabungan dari 3 unsur warna, yaitu red, green, dan blue. Tapi berbeda dengan pencampuran cat. Kalau Anda punya cat, maka kalau Anda punya cat warna cyan dan magenta, maka jadinya blue. Ya, kalau Anda punya cyan dan yellow, jadinya green. Jadi green itu cat warna hijau adalah pencampuran antara warna kuning dan warna cyan, ya.
Termasuk juga antara kuning dan magenta itu ketemunya adalah red. Ya, itu kalau Anda pernah datang ke Mitra 10 atau ke beberapa counternya toko cat ya, maka sebenarnya mereka punya warna-warna cat dasar yang bisa digunakan untuk mencampur beberapa persen bagiannya untuk bisa mendapatkan warna yang diinginkan. Ya. Nah, tantangan dalam desain grafis adalah pemilihan warna. Ya, bagaimana Anda bisa mengkomposisikan warna? Jadi sebenarnya warna itu tidak hanya berkaitan dengan masalah desain saja, ya, desain grafis saja, tapi juga banyak dipakai oleh orang-orang arsitek, ya, desain interior atau tata busana. Ya, tujuannya untuk apa? Bahwa komposisi warna tertentu itu bisa menimbulkan persepsi tertentu juga. Sambil contoh, misalkan baju yang saya gunakan, misalkan saya menggunakan baju warna kuning dengan kerah warna hijau, ini cocok. Ya, karena warnanya berdekatan, yellow dan green berdekatan. Bisa saja kemudian saya menggunakan baju kaos warna kuning dan kerahnya ini saya gunakan warna purple. Mungkin juga masih bisa masuk. Kenapa? Primary and complementary. Ya, tapi belum tentu kalau kemudian kuning itu digabungkan dengan blue dia bisa menjadi, kecuali kalau Anda menggunakan konsep model segitiga. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi intinya bahwa pemilihan warna, komposisi warna itu bisa sangat menarik, ya. Konsep apa yang kita gunakan, warna bersebelahan atau warna komplementarinya, ya. Komplementari itu artinya warna bertolak belakangnya. Jadi seperti yellow itu komplementarinya itu adalah purple, ya. Blue dengan orange, ya. Ada banyak sekali color theory, ya. Color theory itu berkaitan dengan teori warna. Jadi pertama adalah color mixing, ya. Color mixing itu berkaitan dengan, kalau di CMYK itu maka cyan, magenta, yellow, black itu sebenarnya bukan black, K-nya itu saya lupa singkatannya, ya. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa ini adalah warna-warna dasar, ya, entah itu CMYK atau red, green, blue ataupun grayscale ataupun HSB misalkan, ya. Maka komposisinya bisa seperti ini. Ketika Anda misalnya punya sebuah objek desain, maka apa pilihan warna, komposisi warna Anda? Jadi ini supaya Anda paham bahwa ada hal-hal yang misalnya ini memiliki makna, ya, tertentu, atau ini memiliki pesan khusus dari warna-warna tersebut, ya. Mana di antara komposisi warna ini yang kira-kira cukup nyaman untuk bisa dilihat? Contohnya seperti warna bright seperti ini, ya, komposisi bright seperti ini, maka Anda bisa lihat bahwa ini cukup lebih menarik dibandingkan dengan desaturated yang tampak dia hilang, ya. Sedangkan color relationship-nya ya bisa model primary, ya, square. Jadi sebenarnya pemilihan warna, komposisi warna itu kalau misalnya dalam sebuah desain Anda menggunakan 3 atau 4 warna, maka Anda bisa menggunakan model seperti ini pilihannya. Ada misalnya warna kuning, kemudian warna kuning lebih soft dan lebih soft lagi. Atau kalau Anda mau pakai model grayscale, sambil contoh misalnya model grayscale itu begini. Ada judul, ya, kemudian derajatnya dikecilkan, untuk subjudulnya itu menggunakan warna yang jauh lebih soft. Ya, sehingga fokus atau spot dari audiens itu ada pada judul utamanya, ya. Ini color theory. Kemudian setiap warna itu punya makna, meaning, love. Warna merah misalnya dia punya makna love, blood, feelings, strong dan intense, ya. Kemudian warna ungu misalnya punya power, wealth, dan seterusnya. Tapi nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kenapa? Karena makna warna itu tergantung dari budaya, ya. Makna warna tergantung dari budaya. Oke, ini juga kalau teori, ya, ada beberapa warna yang dia tampak hangat, dia tampak dingin, dia tampak, ini monokrotik, square, komplementari, grayscale, aditif atau subtraktif, ya. Jadi ada analogis, ya, yang dia berdekatan mungkin, atau triadic, ya. Ini biasanya yang kita pakai misalnya kalau dipakai untuk gradasi warna, biasanya menggunakan model-model analogis, ya. Jadi dari warna ungu agak soft sampai pada ungu yang benar-benar soft hijau pun begitu. Ini model-model gradiasi. Jadi cool, oke. Kemudian komplementari mungkin bertolak belakang atau tabrakan, ya. Kemudian model square yang kita tadi sudah bahas bagaimana cara pengambilannya, ya. Kemudian warna, sekali lagi dalam konteks warna itu bisa disimpan dalam bentuk RGB, red, green, blue atau CMYK yang nilainya antara 0 sampai dengan 255 misalkan, ya. Atau ada juga yang kalau misalnya pada model CMYK misalnya antara 0 sampai dengan 100 berapa persen kira-kira. Tapi sebenarnya cara simpel untuk bisa menggunakan kode warna itu adalah menggunakan kode hexa seperti ini. Jadi contohnya misalnya adalah ini saya punya warna ini misalkan warna pink. Maka pink ini di komputer manapun kalau Anda ketikkan, ya, ketikkan ini
hexa ini, kode hexanya FF3E68, maka warnanya akan kita dapatkan hal yang sama. Oke, kita coba nanti ya di beberapa kode warna. Ya, atau misalkan Anda ingin menyimpan warna ini, Anda datang ke toko cat pun, kalau Anda sodorkan kode ini, maka hasilnya juga akan sama. Ya, itu kode warna. Waktu awal-awal saya belajar desain grafis, saya sempat membeli sebuah buku yang namanya Color Index. Buku ini, karena saya tidak terlalu paham berkaitan dengan masalah warna, saya mencoba untuk mencari kombinasi dari buku ini. Ini adalah buku kecil yang termahal yang pernah saya beli, karena dia dalam bentuk dolar. Mana ya bukunya? Oh, di atas sekali. Oke, coba sambil. Oke, ini bukunya. Ya, jadi Color Index ini harganya dulu berapa? $30 ya, $30 ya, $24. Waktu itu dolar masih sekitar 12.000, sehingga saya membelinya ya lumayan ya, sekitar 350-an ya, 350 ribuan ya. Waktu itu bagi saya itu sudah cukup mahal. Kenapa? Karena saya paling beli buku ya, seharga 60.000, paling banter 150.000. Tapi ada buku kecil begini ya, karangan Kraus ya, yang ternyata buku ini, jadi kenapa? Karena di sini ada teori tentang warna juga. Ya, tentang warna, kemudian juga ada berkaitan dengan masalah komposisi atau kombinasi warna juga, gitu ya. Itu kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi saya berpikir Anda tidak harus beli buku ini, ya, kecuali kalau Anda menjadi seorang desainer profesional. Tapi itu pun saya kira desainer profesional sekarang juga sudah tidak lagi menggunakan ini, karena ada beberapa website yang bisa menyediakan Anda untuk bisa belajar bagaimana mengkomposisikan atau mixing warna. Ya, oke, ini isi bukunya. Ya, ini isi bukunya. Anda bisa lihat di situ ada yang tadi kalau saya tunjukkan tidak terlalu jelas. Anda bisa lihat di sini bahwa isi bukunya itu sebenarnya adalah komposisi warna, ada kode warnanya ya berupa RGB, CMYK ya, kemudian juga ya kode ada beberapa contoh dari komposisi warna yang lainnya. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa Anda tidak harus membeli buku ya, karena Anda bisa mendapatkan komposisi warna atau template warna masuk ke sebuah website yang namanya colorhunt.co. Ini cukup bagus. Ada beberapa contohnya, misalnya begini, Anda ingin membuat sebuah desain yang menggunakan 5 atau 4 atau 5 warna, kombinasi warna misalkan. Maka warna mana yang kira-kira match ya untuk tulisan, untuk latar ya, background sama foregroundnya ya, background color sama foreground colornya ya, maka Anda bisa menggunakan komposisi dari ini. Anda bisa masuk ke colorhunt.co ya. Anda bisa lihat beberapa komposisi yang saya kira cukup menarik ya, untuk bisa memudahkan Anda, walaupun sebenarnya Anda juga bisa kombinasi dari beberapa warna tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang color identity, bahwa warna bukan sekedar masalah warna yang ditangkap oleh mata, tapi juga warna bisa menjadi semacam identitas. Sambil contoh, misalkan kalau ada pawai arak-arakan di jalan, kemudian ada orang pakai baju warna kuning, kaos warna kuning, bendera bawa warna kuning, maka pasti Anda paham bahwa itu adalah pawai arak-arakan dari Partai Golkar. Kalau ada orang yang dia pawai pakai kaos warna merah, benderanya merah semua, maka kita paham bahwa itu adalah identitas dari PDIP misalnya. Jadi artinya bahwa kemudian warna menjadi terkooptasi oleh organisasi partai politik. Sama halnya seperti kalau kemudian Anda ketemu di jalan, ada orang pakai baju kaos atau baju doreng yang ada orange-nya. Ya, kalau tentara kan pasti nggak ada oranye. Ini ada organisasi pakai baju pasti Anda paham. Oh ya, pasti itu adalah pemuda Pancasila ya. Kenapa? Karena unik ya. Doreng tapi cerah ya, atau kelihatan dari luar, dari jauh gitu kira-kira. Itu yang disebut sebagai color identity ya, di mana warna kemudian menjadi identitas. Sama seperti kalau kemudian ada mobil yang kemudian dia jalan warnanya merah ya. Tapi belum tentu partai politik. Karena apa? Dia jualan seluler misalkan. Oh, pasti ini Telkomsel, kira-kira begitu. Itu mengapa kemudian warna menjadi begitu serius ketika warna masuk ke dunia politik ataupun dunia agama. Mungkin kemarin sempat Anda tahu ada heboh lagu Balonku Ada 5 yang kemudian dianggap menyudutkan ya agama Islam misalkan. Kenapa? Karena hijau itu sudah terlanjur terkooptasi bahwa hijau itu adalah simbol dari Islam. Itu mengapa kemudian partai-partai Islam ya itu lebih banyak menggunakan warna hijaunya seperti P3, PKB gitu ya. Walaupun kemudian kalau PAN dia cenderung ke warna dari Muhammadiyah ya, dia pakai warna biru. Ya. PKS partai Islam tapi dia karena dia dari Tarbiyah maka lebih banyak menggunakan warna hitam dan warna putih
ya, itu kalau di pemaknaannya. Tapi sekali lagi bahwa hijau itu memang lebih banyak diterjemahkan sebagai bagian atau identitas dari Islam. Ya, contohnya adalah ya, Green Crescent Indonesia, ya, atau bulan sabit Indonesia, atau bulan sabit ya, atau semacam palang merahnya untuk dunia Islam, maka dia menggunakan warna hijau. Ya, kalau di internasional Red Cross itu kan dia menggunakan warna merah, ya, walaupun sudah ada penggabungan antara internasional federation, ya, antara Red Cross dan Crescent Federation, ya, sehingga kemudian semuanya menggunakan warna merah. Tapi ada juga yang kalau dalam dunia Islam mereka masih tetap menggunakan simbol hijau, warna hijau sebagai identity. Nah, sekarang kita bahas tentang simbolisme dalam warna. Pahami bahwa setiap warna itu memiliki makna yang berbeda, ya, dari untuk setiap negara atau budaya. Sambil contoh misalkan kalau warna duka cita atau mourning misalkan, kalau di Amerika kita paham bahwa warna hitam itu adalah warna duka cita bagi orang-orang Eropa ataupun Amerika. Itu mengapa kalau kemudian ada duka cita atau pemakaman, maka mereka cenderungnya pakai baju hitam, jas hitam, ya, kacamata hitam, pokoknya semua serba hitam. Ya, kalau di sinetron-sinetron Indonesia kemudian itu ditiru. Ya, jadi kalau ada pemakaman gitu, maka di sinetron-sinetron ini pun begitu, dia pakai jas hitam, kacamata hitam dan seterusnya sebagai tanda berkabung. Atau Anda tahu juga ada pita hitam yang digunakan kalau ada demo-demo sebagai tanda berkabung juga. Ya, itu bagiannya. Oke. Walaupun di Indonesia kalau kita paham bahwa berkabung itu yang di Indonesia nggak ada warna berkabung itu. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau datang ke pemakaman ya bisa pakai batik, bisa pakai warna kembang-kembang, ya, dan seterusnya. Sedangkan di India ya warna berkabung itu orang pakai white. Jadi kalau misalnya ada pemakaman, maka semua tamu yang hadir ataupun keluarganya itu menggunakan warna putih, ya. Sedangkan di Turki pakai warna violet, ungu, Ethiopia pakai warna brown, dan Burma pakai warna yellow. Nah, untuk color simbolisme yang lainnya itu bride, ya, atau pengantin, ya, untuk hal yang berbahagia untuk pernikahan. Misalkan dia di Amerika hampir semua gaun pengantin itu menggunakan warna putih. Itu mengapa kalau di Amerika ada orang jual-jualan pengantin warna pink ataupun warna ungu, ya, itu biasanya nggak laku, dan itu pun tidak banyak dijual, ya. Jadi ada sebuah toko besar yang dia menjual pakaian untuk pernikahan itu hampir semuanya itu warna putih. Kalau di Indonesia itu dianggap sebagai pakaian pengantin untuk internasional, ya. Di Hindu India, karena beda antara Hindu India dengan Islam India, ya, ada dari agama ini Hindu India itu menggunakan warna yellow, ya, jadi warna kuning untuk pernikahan, ya. Sedangkan Cina menggunakan warna merah. Warna merah di Cina itu dimaknai sebagai sebuah keberuntungan, kebahagiaan, kemudian apalagi yang berkaitan dengan, jadi itu mengapa kalau di Cina itu hampir semua misalnya seperti Go Chi Fa Choi, ya, tahun barunya Cina itu lebih dominan pakai warna merah, ya. Kemudian ada lagi royalty, ya. Royalty itu biasanya berkaitan dengan masalah penghargaan ataupun kemegahan, ya. Itu biasanya menggunakan warna-warna. Kalau di Eropa dan Egypt, ya, atau di Mesir itu menggunakan purple, itu raja-raja dan seterusnya. Misalnya Cina dia menggunakan warna yellow, ya, kaisar biasanya menggunakan warna kuning, ya. Sedangkan di Roma itu menggunakan warna merah. Jadi kalau misalnya adalah di Vatikan atau itu menggunakan lebih cenderung warna merah. Di Cina baik raja, ya, kalau Anda pernah lihat The Last Emperor itu, maka rajanya pun dia cenderung menggunakan warna kuning, ya. Oke, baik. Itu beberapa hal, ya. Lukisan sebelah kanan itu ada gambar sebuah lukisan di mana ada gambar kelahiran Yesus, misalkan, ya, di sini the Holy Family with Saint Anne and Catherine of Alexandria, ya, ini. Nah, tapi kalau Anda perhatikan bahwa ada baju warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, maka komposisi dari warna-warna ini itu menciptakan simbol tertentu, ya, dari warna ini. Kemudian warna juga punya nilai emosional atau warna psikologis tersendiri. Ya, jadi warna-warna salem itu cenderung pada warna-warna yang dingin, ya. Jadi the emotional color itu sebenarnya adalah the use of color to create a reaction, ya, or get a response. Jadi sebenarnya ketika orang melihat orang pakai warna merah, kita tahu bahwa orang itu cerah, orang ini menarik, orang itu sebenarnya cenderung untuk berani, ya. Orang-orang yang cenderung inferior, ya, yang inferior punya kecenderungan dia menjauhi warna-warna cerah. Lebih ke warna-warna gelap, warna coklat, grey, ya, hitam, ya. Tapi mereka yang kemudian punya kepribadian yang
atraktif, punya kecenderungan dia memilih warna. Coba Anda periksa baju di lemari Anda, ya, tapi itu berbeda kalau baju Anda didapatkan dari hadiah ya, atau dari fotokopi, atau seperti baju yang saya dapatkan ini dari acara tertentu misalkan ya. Oke, ya berarti itu tidak mewakili kepribadian Anda, tapi kalau yang Anda pilih sendiri itu merupakan bagian dari mewakili kepribadian Anda. Jadi warna-warna warm color ya, maka karakteristik secara emosional itu adalah orang-orang yang punya karakteristik warm, happy gitu ya. Sedangkan cold color ya itu cenderung untuk melankolis ya, dan cenderung punya kecenderungan pada depresi ya. Itu mengapa sebenarnya kalau dalam konteks kepribadian kita bisa menilai kepribadian seorang itu dari pilihan warna baju yang dikenakan ya. Oke, tapi kalau dalam konteks desain grafis, maka pesan apa yang ingin disampaikan pada audien atau pada orang yang melihat dari karya desain Anda, maka pilihan warna ini yang penting untuk bisa dipahami ya. Mengapa menjadi penting? Ya, oke, kita lihat lagi dari yang berikutnya. Jadi simbol color itu contohnya adalah kalau Anda perhatikan pada bendera Amerika. Mengapa Kapten Amerika dia pakai kombinasi warna merah putih biru? Kemudian juga Spider-Man juga menggunakan warna yang sama ya. Komposisinya Superman, Spider-Man, siapa lagi? Wonder Woman ya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya warna putih, merah dan biru bagi Amerika itu adalah bagian dari warna patriotisme. Ya, simbol dari patriotisme atau jiwa-jiwa kepahlawanan, sehingga Kapten Amerika ya dan seterusnya semuanya menggunakan warna yang komposisi yang sama. Walaupun Spider-Man pada versi keberapa dia sudah merubah karena bosan dengan warna tersebut mungkin, atau seragamnya lagi dicuci sehingga dia pakai seragam yang jauh lebih gelap ya. Yang Superman pun sempat ganti juga dengan warna yang agak kehitaman, yang agak gelap ya. Maka pada bagian ini kalau kita Anda perhatikan ya, pada color symbolism itu bahwa color signify to human character trait or concept. Jadi sebenarnya orang itu memilih warna itu pasti punya maksud tertentu. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan dari warna-warna tersebut ya, dari warna apa yang mereka suka. Oke. Ini adalah contoh dari sebuah konsep desain yang waktu saya awal-awal belajar desain ini jadi contoh buruk. Kenapa contoh buruk? Kenapa? Karena tipografinya nggak tepat. Jadi saya memilih warna kuning dan hijau itu sebenarnya adalah karena ini adalah rawan spesial dan bagus. Ini targetnya adalah bagaimana warung tersebut menampakkan warung yang terkesan sehat. Warna hijau itu adalah warna kalau yang paling cocok biasanya untuk mempersepsikan bahwa sebuah warung ya atau makanan itu sehat. Herbalife misalkan contohnya, atau green tea, atau pokoknya hal yang sifatnya berbau dengan warna hijau itu diasosiasikan, dipersepsikan sebagai sehat. Kuning itu tampak menarik dan hijau itu begitu maksudnya, yaitu komposisinya. Tapi sekali lagi coklatnya itu adalah warna rawannya sendiri. Ya, itu bagiannya ya. McD adalah sebuah perusahaan yang cukup menarik. Kenapa? Karena di awal kemunculannya dia menggunakan komposisi antara warna merah dan warna kuning, baik itu di outletnya maupun di kemasannya dan di boneka Ronald ya, dengan komposisi warna merah kuning ya. Ini jadi pertama adalah itu menarik ya, atau namanya untuk supaya spotnya langsung orang melihat warna kuning dan merah itu kontras ya, kemudian juga tampak menarik ya, menculak mata. Nah, yang unik dari McD adalah ketika kemudian kenapa dia bergeser dari model family restoran menjadi cafe. Nah ini perhatikan, jadi kalau outlet McD dulu itu lebih cenderung komposisinya warna merah dan warna kuning, tapi setelah dia mengubah konsepnya lebih cenderung pada cafe, baik itu produk-produknya, kemudian konsep tempat duduknya. Kalau dulu McD zaman dulu itu mereka lebih banyak tempat anak-anak, kursinya kecil, mejanya kecil, kuat, nggak bisa ngelundung gitu ya. Tapi kalau sekarang Anda perhatikan konsep mereka itu lebih banyak ke kafe. Kenapa? Karena targetnya bukan lagi anak-anak, tapi lebih ke pangsa pasar orang dewasa. Itu terjadi pergeseran visi misi value yang ada pada McD, sehingga kemudian kafe itu diidentik dengan warna hitam ya, jauh lebih dewasa ya dibandingkan dengan warna makanan, minuman dan seterusnya di McD sekarang sudah berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena sekali lagi targetnya adalah target dewasa, bukan lagi family restoran. Yang terakhir dari saya berkaitan dengan masalah warna, hati-hati dengan penggunaan warna. Kenapa? Karena dalam konteks desain
antara warna RGB dan CMYK itu punya intensitas yang berbeda. Kalau Anda mendesainnya di layar monitor tampak bagus, tapi ketika dicetak di printer atau di digital large printing atau di vinil, maka hasilnya bisa berbeda. Saya pernah lihat ada sebuah acara di kampus, backdropnya sekitar 9 meter kali 2,7 meter ya. Ada sebuah foto di situ besar ya, fotonya rektor. Kemudian waktu dipasang pertama, wajah Pak Rektornya tampak gelap. Kenapa tampak gelap? Karena begini, bagi desainer pemula, mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa tingkat kecerahan antara di layar monitor dengan hasil cetak di banner itu jauh berbeda. Apalagi kalau tidak dikonfigurasi ya monitornya, tidak dilakukan sinkronisasi. Maka ketika di layar monitor itu tampak bagus, tampak sudah cerah, ketika dicetak di banner ternyata hitam. Saya dulu awal-awal pernah mengalaminya ketika saya bermain-main dengan banner. Maka yang terjadi berikutnya, setiap kali saya mendesain ya untuk dicetak di vinil, maka biasanya brightness-nya saya tambahin ya sekitar 20% dari yang tampil. Jadi kalau di layar monitor tampak agak sedikit pucat atau sedikit putih, tapi ketika dicetak di banner itu pas, sesuai gitu ya. Itu pengalaman saya. Itu mengapa kemudian Anda harus pahami bahwa antara RGB dengan CMYK itu punya tingkat intensitas ya warna yang berbeda pula. Ya, ini saya kira. Jadi CMYK itu adalah warna yang banyak dipakai di quad printer ya, banyak dipakai di mana di mesin-mesin cetak yang menggunakan tinta ya, atau pakai offset juga ya, offset itu sama juga. Ya, sedangkan kalau RGB itu dipakai di layar monitor ya, atau untuk di YouTube ya, ataupun di Facebook, atau berupa foto atau berupa file ya, itu sifat dari RGB. Tapi kalau CMYK Anda harus hati-hati ya, karena salah desain ya, salah dalam manage dari warna, maka produk Anda, karya Anda akan hancur. Ya, itu sering kali saya lihat di banner-banner di pinggir jalan ya, terutama kampanye kemarin misalkan, foto tokohnya ternyata hitam ya, wajahnya hitam, tampak lebih gelap, kurang cerah ya, itu. Baik, saya kira demikian presentasi untuk masalah warna ya. Anda perlu perdalam lagi bagaimana memixing, memilih komposisi warna ya dari sebuah produk desain. Kemudian juga Anda juga perlu untuk melihat bagaimana simbol warna budaya. Jangan sampai ketika Anda memilih warna ternyata warna tersebut pantangan bagi si orang yang mendesain yang memesan karya Anda. Jadi misalnya ada customer datang, kemudian dia minta didesainkan logo, ternyata logo tersebut bagi dia, kepercayaan dia, misalnya Feng Shui, bahwa warna tersebut itu warna sial, warna kiswa ya. Maka penting sekali dialog dengan customer Anda, apa warna favoritnya, apa warna yang dipantangan dan seterusnya. Kenapa? Supaya kemudian Anda punya persepsi yang sama berkaitan dengan masalah warna. Demikian ya materi kita untuk masalah warna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.